Pansus 1 DPRD Kabupaten Lombok Utara menggelar rapat intensif bersama jajaran eksekutif untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang kerjasama daerah pada Rabu 21 Januari 2026. Regulasi ini diproyeksikan menjadi dasar hukum utama bagi pemerintah daerah dalam menjalankan skema pembiayaan kreatif termasuk kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Rapat yang berlangsung di gedung DPRD KLU tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus 1 yaitu Artadi dan didampingi anggota Pansus lainnya. Turut hadir juga bagian hukum Serda KLU, Kasubag Perundang-undangan, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait sebagai leading sektor. Ketua Pansus 1 Artadi menegaskan bahwa di tengah keterbatasan anggaran dan dinamika fiskal nasional yang menurun, daerah dituntut untuk melahirkan inovasi pembangunan. Raperda ini dirancang agar skema seperti KPBU memiliki payung hukum yang kuat dan akuntabel. Anggaran itu dilaksanakan. Pada saat ini dalam rangka penyusunan RKPU itu kita mengikut data itu. Nah, di Baperda ini kan menyusun kamus atau menyusun SPJ, rencana-rencana kegiatan yang akan kita laksanakan pada tahun 2027 pada saat ini. Nah, mengevaluasi dari sebelumnya itu bahwa RKPD itu kegiatan yang didanai baik itu di OPD termasuk yang Kesra, yang terdapat Kesra yang dana hibah tadi itu seharusnya ditetapkan melalui RKPD dulu. Nah, karena ada evaluasi RKPD-nya tidak ada, anggarannya cair dulu di waktu Kesra. Juga menjadi persoalan di tahun 2024 dan 2025 itu maka sekarang ini ditertibkan kembali. Kalau itu belum tidak ada RKPD-nya maka jangan direalisasikan. Itu evaluasi dari provinsi. Nah, saya kira itu juga menjadi temuan BPK dan seterusnya. Tetapi kami RKPD ini kan kami tidak tahu kapan ditetapkan dan tidak, tergantung Bapeda yang menetapkan. Tahu kami itu adalah kami memasukkan data melalui ISPD kan begitu. Apa yang masuk dalam ISPD itu itulah kami anggap selanjutnya menjadi RKPD yang dikelola oleh Bapeda. Kapan dia menjadi RKPD dan seterusnya itu kan kita tidak tahu karena teknisnya itu di dinas OPD atau di Bapeda. Itu. Yang kedua, setelah kami masukkan ini menjadi urusan di STPD, kemudian masuk menjadi pokir dan seterusnya, anggarannya ada, artinya sudah disahkan lewat APBD dan seterusnya, anggarannya ada, tapi anehnya itu di Kesranya yang tidak berani mengeluarkan, kan gitu, tidak berani mengeluarkan anggaran itu, padahal sudah diketok melalui APBD, sudah disahkan lewat KPPS dan APBD, sementara tidak berani direalisasikan oleh Kesra karena tidak dilampirkan melalui RAPBD maupun tidak mendapat SK dari Bupati waktu itu. Tetapi sebaliknya ada yang tidak disahkan perkataannya Pak Tianto itu tidak melalui RKPD, ujuk-ujuknya bisa direalisasikan apa di tempat-tempat ibadah itu. Nah, itu yang menjadi temuan di tahun 2024 dan 2025. Nah, sekarang ini kita benahi. Jadi sebelum kami sampaikan terkait dengan hal tersebut, kami ingin menyampaikan mungkin akan kami susul terkait dengan jadwal dan perencanaan kita untuk tahun 2023. Jadi kami sudah menyusun jadwal perencanaan untuk RKPD tahun 2023. Itu nanti mungkin akan kami sampaikan juga jadwal jika kita tahu-tahu kita mengikuti terkait dengan jadwal yang pertama itu untuk rancangan awal RKPD kami mulai dari pertama Desember sampai nanti bulan Februari 2026. Jadi kami
kami mulai dari Desember 2025 sampai dengan Februari 2026. Kemudian penyusunan rancangan awal, rencana kerja perangkat daerah, itu kami juga mulai sama dengan yang di atas, mulai dari Desember sampai 31 Januari 2025. Kemudian untuk penginputan rincian rencana awal perangkat daerah yang melalui SIPD itu kita mulai dari tanggal 1 Januari kemarin sampai nanti tanggal 31 Januari, sehingga mohon izin barusan bukan berani sebenarnya itu yang deg-degan juga sendiri barusan kebetulan stafnya ke kecamatan mendampingi rekan-rekan SIPD desa untuk penginputan rencana-rencana usulan desa. Kemudian selanjutnya pada minggu ketiga bulan Januari. Draft itu bisa ditayangkan? Pokir ya, seperti yang disampaikan tadi, kami juga tidak ingin mengatakan bahwa yang tahun kemarin jelek atau gimana. Cuman kami yang saat ini mohon izin karena baru juga di sini, kami coba ingin membenahi sehingga kami mencoba melengkapi, karena tahun kemarin juga pasti ada kamus tentang pokir niki. Jadi insya Allah apa yang kami sampaikan tentang kamus pokir tersebut tidak menjadi patok mati Pak Dewan yang kami hormati. Jadi nanti dalam proses perjalanannya, ini mungkin sekaligus untuk menjawab dari Pak Presiden tadi, bahwa dalam perjalanan nanti ketika mungkin ada usulan pokir yang tidak masuk dalam kamus ini, dalam perjalanannya nanti kami bisa menambahkan itu. Karena kami juga tidak ingin saklek dengan apa yang kami sampaikan saat ini. Intinya kami ingin memudahkan kita semua, dan kami juga tujuan dalam pembuatan hal ini yaitu bagaimana kami juga nanti mudah untuk meng-cross check, mudah untuk mengontrol, dan mudah untuk mengevaluasi seperti hal-hal yang disampaikan tadi, sehingga tidak ada lagi keluhan bahwa pokir sudah diinput tapi karena terkendala proposal dan lain-lain kemudian tidak berani dicairkan oleh pemerintah daerah melalui bagian keseluruhan. Jadi mohon izin biar langsung jatuh aja pertanyaan tadi. Jadi kamus niki kita buat, kami berusaha agar semua usulan pokir yang mungkin nanti akan ditemukan oleh bapak-bapak anggota dewan yang kami hormati di dalam proses atau dalam turun ke masyarakat bisa terakomodir. Jadi tujuan dari kamus ini adalah membuatkan rumah di SIPD sehingga bapak-bapak juga nanti tidak bingung ketika memasukkan usulan yang mungkin bapak-bapak dapatkan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, dalam penginputan nanti insya Allah kami dampingi Pak. Jadi nanti rekan-rekan kami dari bidang perencanaan ketika penginputan, karena dalam surat juga kami masukkan kontak person. Jadi ketika nanti mungkin bapak-bapak anggota dewan yang kami hormati ada kesulitan terkait dengan penginputan di SIPD, insya Allah kami siap untuk mendampingi. Ya, kami siap untuk mendampingi. Jadi mungkin di surat yang kami sampaikan itu kan ada akun yang kami sampaikan untuk masing-masing bapak-bapak anggota dewan. Mungkin kalau bapak-bapak mungkin tidak sempat atau bisa diwakilkan ke staf atau ke orang-orang yang mungkin bisa akun dan passwordnya sudah kami sertakan. Kemudian selanjutnya kenapa juga kami ingin membenahi ini, karena permasalahan yang seperti disampaikan itu kalau tidak salah ya dari zaman lama juga kita alami. Nah, terkait dengan yang disampaikan Pak Dosen tadi, kalau proposal di-upload semuanya mungkin berat karena satu proposal bisa sampai berpuluh-puluh halaman. Mungkin nanti yang kita upload itu utamanya saja Pak Dosen. Jadi nanti untuk kelengkapannya kami akan simpan di
secara digital tetapi di tempat yang lain. Pansus 1 memastikan bahwa dalam raperda ini pembagian risiko antara pemerintah dan pihak ketiga akan diatur secara profesional. Salah satu proyek prioritas yang akan memanfaatkan payung hukum ini adalah pembangunan alat penerangan jalan umum di seluruh wilayah Lombok Utara agar terrealisasi lebih cepat dan berkualitas. Dari Lombok Utara, tim liputan melaporkan.